Kadang hidup punya cara yang tak terduga untuk mempertemukan dua dunia yang tak pernah dibayangkan akan bersentuhan. Seorang pria kaya raya, hidup dalam kemewahan, dikelilingi harta, kekuasaan, dan gengsi yang membuatnya merasa berada di atas segalanya sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Dan seorang wanita sederhana, seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di rumahnya hanya untuk menghidupi keluarga di kampung, tanpa pernah berharap lebih dari sekadar bertahan hidup. Namun siapa sangka, di balik tatapan merendahkan, kata-kata kasar, dan luka yang dipendam, justru tumbuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan yang hadir tanpa diundang, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di tengah sebuah kota besar, berdiri kokoh sebuah rumah megah bak istana. Rumah itu milik Arman Wijaya, seorang duda miliarder yang mewarisi kerajaan bisnis dari keluarganya. Harta berlimpah, perusahaan besar, mobil-mobil mewah berjejer rapi di garasi, dan fasilitas hidup yang nyaris sempurna. Namun di balik kemewahan itu, Arman dikenal sebagai pria yang angkuh, dingin, dan kerap memandang rendah orang lain. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, hatinya seolah membeku. Ia membangun tembok kesombongan yang tinggi, menjauhkan diri dari siapapun, bahkan dari orang-orang yang setiap hari bekerja untuknya. Bagi Arman, uang adalah segalanya. Alat untuk membeli kenyamanan, kepatuhan, dan loyalitas. Tetapi di balik semua itu, kesepian tetap mengendap, diam-diam menggerogoti hidupnya. Arman memiliki seorang putri tunggal bernama Rara, gadis kecil berusia 10 tahun yang tumbuh tanpa kehangatan seorang ibu. Sejak kepergian sang istri, Arman tenggelam dalam kesibukan bisnis, meninggalkan Rara tumbuh dalam kesunyian. Rumah besar itu terasa dingin, penuh aturan, dan nyaris tanpa tawa. Arman jarang hadir secara utuh sebagai ayah. Ia datang dan pergi, berbicara seperlunya, lalu kembali tenggelam dalam dunia kerjanya. Di tengah kekosongan itu, hanya satu orang yang benar-benar hadir untuk Rara setiap hari, seorang pembantu wanita bernama Nisa. Bagi Arman, Nisa tak lebih dari sekadar pekerja rumah tangga. Seorang bawahan yang digaji untuk patuh dan melayani. Ia tak pernah memberi perhatian, bahkan kerap melontarkan kata-kata tajam setiap kali Nisa melakukan kesalahan kecil. Namun tanpa disadari Arman, justru Nisalah yang membuat rumah itu tetap bernapas. Dialah yang mengusap air mata Rara saat malam-malam terasa terlalu sunyi, yang menemani belajar, dan yang diam-diam menjadi pengganti sosok ibu bagi anak kecil yang kehilangan kasih sayang. Semua itu tak pernah benar-benar dilihat Arman. Baginya, Nisa hanyalah bagian kecil dari rumah tangga. Tak lebih berharga dari perabot mahal yang bisa ia beli kapan saja. Padahal, takdir perlahan menyiapkan pelajaran yang akan meruntuhkan kesombongannya. Rara tumbuh di tengah kemewahan yang tak pernah ia minta. Kamarnya penuh boneka impor, rak buku mahal, dan mainan elektronik terbaru. Namun di balik semua itu, ada ruang kosong yang tak mampu diisi oleh harta apapun. Kerinduan pada pelukan seorang ibu. Sejak ibunya pergi, Rara sering mengurung diri di kamar. Setiap malam, ia menangis pelan, mengenang kehangatan yang kini hanya tinggal kenangan. Arman, sang ayah, hampir tak pernah ada. Pulang larut malam, duduk di meja makan panjang dengan hidangan lezat, tetapi sibuk menatap layar ponsel. Rara sering merasa seolah makan sendirian. Sementara itu, Nisa berdiri di sudut ruangan, memilih diam, namun hatinya selalu tertuju pada gadis kecil itu. Dalam diamnya, Nisa menjadi sahabat dan pelindung Rara. Saat Rara sakit, Nisa yang setia berjaga di samping ranjang. Saat Rara takut tidur sendirian, Nisa menyalakan lampu kecil dan mendongeng dengan suara lembut. Saat Rara mendapat nilai bagus, hanya Nisa yang memberi pelukan tulus dan senyum penuh bangga. Perlahan, Rara menyimpan rahasia kecil di hatinya.
Ia merasa lebih aman bersama Nisa dibandingkan dengan ayahnya sendiri. Namun ia tak pernah berani mengatakannya. Baginya, Arman terlalu keras dan terlalu jauh untuk memahami rasa sepi seorang anak. Di balik senyum tipis Rara setiap pagi, tersembunyi duka yang kian menumpuk. Duka yang kelak menjadi jalan bagi Arman untuk belajar arti cinta dan kerendahan hati. Nisa, wanita sederhana berusia 30 tahun, telah bekerja di rumah itu hampir 4 tahun. Ia menerima hinaan dan perlakuan kasar Arman dengan kesabaran yang luar biasa. Bagi Nisa, pekerjaannya bukan sekadar mencari nafkah. Ada panggilan hati yang membuatnya bertahan. Rara, gadis kecil yang ia sayangi seperti anaknya sendiri. Nisa selalu ada. Bangun sebelum fajar menyiapkan sarapan, menunggu Rara pulang sekolah, hingga menemani belajar di malam hari. Ia tahu Rara kesepian, dan ia tak ingin gadis itu tumbuh tanpa merasa dicintai. Suatu sore, hujan turun deras membasahi kota. Rara tiba-tiba demam tinggi. Arman sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis, dan rumah besar itu terasa semakin sepi. Tanpa ragu, Nisa menggendong Rara, mengompres tubuhnya dengan air hangat, lalu meninabobokannya sambil menyanyikan lagu sederhana. Dalam tatapan mata Rara yang sayu, ada rasa aman yang jarang ia rasakan. "Kalau ada bunda, pasti rasanya seperti ini ya Kak Nisa," bisiknya lirih. Nisa tersenyum sambil menahan air mata. Ia tahu kerinduan itu terlalu dalam untuk diucapkan. Sejak hari itu, kedekatan mereka semakin erat. Rara mulai bercerita tentang sekolah, tentang teman-temannya, tentang mimpi-mimpi kecil yang ia simpan. Nisa mendengarkan tanpa menghakimi, selalu dengan pelukan hangat. Namun di balik senyumnya, Nisa menyimpan luka. Ia kerap dihina Arman, dianggap tak pantas ikut campur urusan keluarga. Meski begitu, setiap kali ingin menyerah, wajah polos Rara selalu membuatnya bertahan. Tanpa disadari Nisa, ketulusan dan kesabarannya perlahan meninggalkan jejak di hati Arman, meski pria itu masih terbungkus kesombongan. Malam itu, Arman Wijaya pulang dengan langkah lelah namun tetap penuh gengsi. Jas mahal melekat di tubuhnya, sepatu mengilap dari luar negeri, dan jam tangan bernilai ratusan juta menghiasi pergelangan tangannya. Di benaknya, dunia hanya tunduk pada mereka yang berkuasa dan berharta. Saat melangkah masuk ke dalam rumah, Arman mendapati pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Di kamar Rara, Nisa terlihat duduk di samping ranjang, menemani gadis kecil itu yang tertidur lemah. Untuk sesaat, Arman menatap adegan itu dengan perasaan asing yang sulit ia jelaskan. Namun rasa itu buru-buru ia tepis. "Jangan terlalu dimanja," ucapnya dingin. "Dia harus belajar kuat, jangan dibikin lembek seperti anak-anak lain." Nisa segera menunduk sopan. "Maaf Pak, Rara hanya demam sedikit, jadi saya menemaninya." Arman menghela napas kesal. "Sudahlah, jangan sok berperan seperti ibunya. Ingat, kamu cuma pembantu di sini. Jangan sampai lupa diri." Kalimat itu menghantam hati Nisa. Dadanya terasa sesak, namun ia memilih diam. Air mata yang hampir jatuh, ia tahan sekuat tenaga. Ia tahu, melawan hanya akan memperkeruh keadaan. Di balik kelopak mata yang setengah terpejam, Rara mendengar semuanya. Hatinya perih. Ia ingin membuka mata, ingin membela Nisa, tetapi rasa takut membuatnya tak berani bergerak. Yang ia rasakan hanya satu. Orang yang benar-benar peduli padanya bukanlah ayahnya, melainkan wanita sederhana yang duduk di samping ranjangnya itu. Arman pun berbalik pergi dengan langkah keras tanpa menoleh lagi. Dalam pikirannya, ia merasa tetap benar. Bagi Arman, seorang pembantu tak pernah pantas disetarakan. Namun tanpa ia sadari, kesombongan itu mulai retak. Ia mulai menyadari satu hal yang mengganggu pikirannya. Senyum Rara hanya muncul saat bersama Nisa, bukan bersamanya. Malam itu hujan turun deras, disertai kilat yang sesekali membelah langit. Udara dingin menyelimuti rumah besar milik Arman.
Ia baru pulang dari pertemuan bisnis, tubuhnya letih, pikirannya penuh, dan hatinya masih dibalut keangkuhan. Saat melintasi koridor menuju kamar, langkahnya melambat. Dari balik pintu kamar Rara yang sedikit terbuka, terdengar suara lembut Nisa yang sedang menyanyikan lagu Nina Bobo sederhana. Rasa penasaran membuat Arman berhenti. Ia mengintip ke dalam. Di sana, ia melihat Nisa duduk di samping ranjang, mengusap keringat di dahi Rara yang masih demam. Dengan penuh perhatian, Nisa menempelkan kompres hangat lalu menggenggam tangan kecil itu, seolah tak ingin melepaskannya. "Rara sayang, cepat sembuh ya. Kamu anak kuat. Kak Nisa selalu di sini buat kamu," bisiknya lembut sebelum mengecup dahi Rara dengan penuh kasih. Arman terpaku. Dadanya terasa nyeri, bukan karena marah, melainkan karena sesuatu yang asing dan menyentuh ketulusan. Sesuatu yang tak pernah bisa ia beli dengan uang. Ia menatap wajah putrinya yang tersenyum tenang dalam tidur, seolah hanya dalam kehadiran Nisalah Rara menemukan rasa aman yang selama ini hilang. Saat itu, Arman merasakan kenyataan yang selama ini ia abaikan. Betapa rapuhnya Rara tanpa kasih sayang, dan betapa besar arti seorang wanita sederhana yang dengan tulus mengisi kekosongan itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dada Arman terasa sesak. Ia ingin masuk, ingin berkata sesuatu, namun lidahnya keluh. Ia hanya berdiri mematung, menyaksikan Nisa tanpa sadar mengajarkannya arti cinta tanpa pamrih. Perlahan Arman berbalik, melangkah ke kamarnya dengan hati gelisah. Ia tak pernah menyangka, pembantu yang sering ia hina justru memiliki hati yang jauh lebih mulia dari dirinya. Malam itu, kesombongan seorang duda miliarder mulai runtuh oleh kebaikan seorang wanita sederhana. Keesokan harinya, Arman memutuskan pulang lebih awal. Ada kegelisahan yang tak biasa sejak apa yang ia lihat semalam. Setibanya di rumah, suasana terasa sunyi. Ia melangkah menuju kamar Rara. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, terdengar suara lirih putrinya. "Ayah enggak pernah peduli sama aku, Kak Nisa. Kalau aku sakit, ayah sibuk. Kalau aku senang, ayah enggak pernah lihat. Ayah cuma sayang sama perusahaannya, bukan sama aku." Langkah Arman terhenti. Dadanya bergetar. Ia mendekat dan menempelkan telinga ke pintu. Nisa tampak duduk di samping Rara, mengusap rambut gadis kecil itu dengan penuh kasih. "Jangan bilang begitu, Rara. Ayahmu pasti sayang. Cuma kadang dia nggak tahu cara nunjukinnya." Rara menggeleng pelan. Air mata mengalir di pipinya. "Ayah cuma marah-marah. Tapi Kak Nisa selalu ada. Kalau enggak ada Kak Nisa, aku enggak tahu harus gimana." Nisa langsung memeluk Rara erat, membiarkannya menangis di bahunya. Di luar kamar, Arman merasakan sesuatu pecah dalam dirinya. Hatinya perih. Ia sadar semua kata-kata itu benar. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar harta dan gengsi, hingga lupa menjaga hati anaknya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Air mata yang lama terkubur di balik kesombongan akhirnya jatuh juga. Malam itu, seorang duda miliarder menangis, bukan karena kehilangan kekayaan, melainkan karena hampir kehilangan cinta anaknya. Dan ia sadar, di balik semua itu, ada seorang wanita sederhana bernama Nisa yang selama ini telah menyelamatkan Rara, sekaligus menyelamatkan dirinya. Sejak malam ia mendengar tangisan putrinya, hidup Arman tak pernah benar-benar kembali tenang. Setiap kali menatap wajah Rara, rasa bersalah selalu menghantam dadanya. Dan setiap kali pandangannya tertuju pada Nisa, ada getaran asing yang tak lagi bisa ia abaikan. Bukan lagi tatapan merendahkan kepada seorang pembantu, melainkan rasa hormat yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Arman mulai melihat hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatiannya. Bagaimana Nisa selalu bangun paling pagi dan menjadi orang terakhir yang beristirahat. Bagaimana ia menyiapkan sarapan sederhana dengan penuh perhatian, lalu berdiri setia di depan gerbang menunggu Rara pulang sekolah. Bagaimana senyum tulusnya mampu menghangatkan rumah besar yang selama ini terasa dingin dan hampa.
Perubahan itu perlahan merambat ke dalam sikap Arman. Kata-kata kasarnya mulai berkurang. Nada bicaranya melunak. Ia bahkan sesekali menanyakan kabar Nisa, sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Perubahan kecil itu mengejutkan seluruh penghuni rumah, terutama Rara. Gadis kecil itu diam-diam tersenyum setiap kali melihat ayahnya berbicara dengan lebih manusiawi kepada Nisa. Namun di balik perubahan itu, batin Arman justru semakin bergejolak. Seorang duda miliarder yang selama ini percaya bahwa segalanya harus sepadan dengan status dan harta, kini mendapati dirinya menaruh perhatian pada seorang wanita sederhana yang dulu ia hina tanpa ampun. Suatu malam, Arman duduk termenung di ruang kerjanya. Pandangannya tertuju pada foto mendiang istrinya. Dengan suara lirih ia bergumam, "Kalau kau masih ada, apa kau akan merestui perasaan ini? Aku sendiri tak mengerti apa yang sedang terjadi di hatiku." Arman sadar, perasaannya telah melampaui sekadar rasa kagum. Ada cinta yang tumbuh diam-diam, cinta yang datang dari arah yang tak pernah ia bayangkan. Bersamaan dengan runtuhnya kesombongan, muncul ketakutan besar. Bagaimana jika Nisa tak pernah bisa menerima hatinya? Bagaimana jika dunia menertawakan pilihan seorang duda kaya yang jatuh hati pada pembantunya sendiri? Hari-hari pun berlalu dengan suasana yang terasa berbeda di rumah megah itu. Arman yang dulu dingin dan keras kini mulai menunjukkan sisi lembutnya, terutama kepada Rara. Semua perubahan itu tak lepas dari kehadiran Nisa, wanita sederhana yang tanpa sadar menjadi cahaya di rumah yang sebelumnya gelap. Arman sering memperhatikan Nisa dari kejauhan. Cara ia tersenyum tulus saat Rara berlari menyambutnya sepulang sekolah. Kesabarannya menata meja makan meski tak pernah duduk bersama. Setiap langkahnya seolah membawa ketenangan, bukan hanya bagi Rara, tapi juga bagi Arman sendiri. Namun cinta yang tumbuh di hati Arman bukanlah cinta yang mudah diungkapkan. Setiap kali ia ingin berbicara, harga dirinya sebagai seorang miliarder selalu menahan. "Aku kaya, dia hanya pembantu. Apa kata dunia nanti?" Batinnya bergejolak. Hingga suatu malam, Arman duduk sendirian di taman belakang rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga. Di kejauhan, ia melihat Nisa sedang menjemur pakaian Rara yang baru dicuci. Sekilas Nisa menoleh dan tersenyum. Senyum sederhana itu menghantam jantung Arman lebih kuat daripada segala kemewahan yang pernah ia miliki. Dadanya bergetar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa benar-benar hidup. Bukan karena harta atau bisnis, melainkan karena seorang wanita sederhana yang mengajarkannya arti kasih sayang dan ketulusan. Rara yang mulai merasakan perubahan ayahnya suatu hari berbisik pada Nisa, "Kak Nisa, aku senang. Ayah sekarang jadi lebih baik. Aku rasa itu karena Kak Nisa." Nisa hanya tersenyum, tak berani menjawab. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang tumbuh. Bukan hanya di hati Arman, tapi juga di dalam dirinya. Cinta itu masih diam, belum terucap, namun kehadirannya kian nyata. Mereka berdua sama-sama sadar, hati mereka tak lagi sama seperti dulu. Hingga tiba suatu hari, rumah megah milik Arman tampak berbeda. Bunga-bunga segar menghiasi halaman, kursi-kursi tertata rapi, dan udara dipenuhi kehangatan. Bukan pesta megah ala kaum kaya, melainkan sebuah pernikahan sederhana yang syarat ketulusan. Di hadapan tamu terbatas, keluarga dekat dan sahabat lama, Arman berdiri dengan wajah penuh haru. Jas hitam melekat di tubuhnya, namun kini tak ada lagi kesombongan dalam sorot matanya. Yang tersisa hanyalah ketenangan, rasa syukur, dan cinta yang lahir dari kerendahan hati. Nisa melangkah perlahan menuju pelaminan dengan kebaya putih yang sederhana. Tangannya sedikit bergetar, wajahnya merona, dan matanya berkaca-kaca, seolah masih tak percaya bahwa hari itu benar-benar nyata. Seorang wanita biasa yang dahulu hanya dianggap pembantu rendahan, kini berdiri di samping Arman Wijaya, duda miliarder yang dulu dikenal angkuh dan dingin. Di barisan depan, Rara duduk dengan senyum paling lebar.
Gadis kecil itu adalah orang paling bahagia hari itu. Untuk pertama kalinya, ia akan memiliki sosok ibu kembali. Seorang wanita yang selama ini telah lebih dulu hadir dengan cinta yang tulus. Saat ijab kabul diucapkan, suara Arman terdengar bergetar namun mantap. Saya terima nikahnya Nisa dengan mas kawin seperangkat alat salat, dibayar tunai. Ucapan itu disambut keheningan haru. Air mata mengalir di pipi Nisa, jatuh bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang tak mampu lagi ia bendung. Para tamu tersenyum, beberapa menahan isak. Rara berlari kecil menghampiri, memeluk kedua orang tuanya dengan penuh semangat. "Ayah, sekarang kita punya keluarga lagi," bisiknya bahagia. Arman menatap Nisa dengan mata yang syarat penyesalan. Ia menunduk, suaranya lirih namun jujur. "Maafkan aku, karena dulu aku terlalu sombong. Kau mengajarkanku arti cinta, arti keluarga, sesuatu yang tak pernah bisa kubeli dengan uang." Nisa tersenyum lembut sambil menggeleng pelan. "Semua sudah berlalu, Pak. Yang penting sekarang kita punya Rara. Kita punya keluarga yang utuh." Pernikahan itu berlangsung tanpa kemewahan berlebihan. Tak ada lampu gemerlap atau pesta megah. Namun justru dalam kesederhanaan itulah kehangatan terasa begitu nyata. Sebuah perayaan kecil yang syarat makna, tempat ketulusan akhirnya menang atas kesombongan. Dan sejak hari itu, rumah besar milik Arman tak lagi terasa dingin. Ia bukan lagi istana kosong penuh harta, melainkan rumah yang hidup, dipenuhi tawa, kehangatan, dan cinta. Semua itu berkat seorang wanita sederhana yang pernah diremehkan, namun akhirnya menjadi pendamping hidupnya.